Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran hamidan mubarakan fihi. Rabbana ta'ala as-samawati wal ardi wal jibala fa'alayna an yahmilaha. Wa khalaqal insana zaluman jahula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله Ghafurur Rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Qala aidan, "'Alaika bi taqwallah fa inna ajma'a kulli." Nas'alullaha azza wa jalla ayahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannata na'im walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah rahmatullah tadi. Ini bersyukur Allah masih mengaturkan kepada kita kebaikan dan semoga senantiasa kita bisa istiqomah, bisa mengikuti Nabi kita Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Kita masih mengupas tentang adab-adab makan dan minum. Ya, sebenarnya kalau cuma sekedar menyampaikan adab-adabnya saja mungkin satu pertemuan bisa kelar. Tapi saya lebih ingin mengacu kepada syarahnya, kepada kupasannya agar kita lebih kuat, lebih syifa dalam mengikuti sunnah Nabi dari mulai yang terkecil sampai nanti syukur-syukur sampai bisa mengatur kehidupan kita baik dalam bermasyarakat maupun bernegara dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimahullah yang selanjutnya kemarin kita sudah membahas adab akli asna'ahu, ya, adab makan, adab ketika sedang makan. Yang pertama membaca bismillah, kemudian mengakhiri dengan alhamdulillah, kemudian makan dengan jari kanan dan menggunakan 3 jari. Kemudian yang keempat di sini disebutkan ayyuji dan madgha wa ayyal'an qas-sahfata wa asabi'ahu qabla mashiha bil mindil aw wasliha bil ma' liqauli rasuli alaihi salatu wassalam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'imuha. Jadi yang keempat adalah kita diperintahkan untuk membersihkan bekas makan. Ya, misalkan makannya di piring, maka jangan sampai ada yang tersisa di piring itu. Dibersihkan. Atau juga di sini juga disebutkan wa ayyal'aqo asabi'ahu, kemudian menjilat-jilat jari jemari. Ya, biasanya kalau makan pakai tangan, kemudian sayur rendang, ya, bukan sayur asam, bukan sayur bening, sayur daging, bukan enak di tangan itu kan banyak ingkang nempel. Ya, nomor nak teng Sumatera menika maem niku kathah minyak. Benten nak mriki. Saya niku lahir di Sumatera, lulus SMP niku saya sudah di Pulau Jawa. Selesai mondok saya tugas ke Riau dengan Lampung itu cukup berbeda.
sama-sama pedas, tapi masakannya banyak minyak di Riau. Riau itu kan dekat dengan Padang. Saya kalau dari Rengat Riau ini ke Payakumbuh itu kurang lebih 5 jam perjalanan. Kalau Bapak Ibu di YouTube pernah dengar ceramahnya Ustadz Zulkifli M. Ali, biasanya membahas tentang akhir zaman. Nah itu saya sama beliau 1 tahun Pak. Gak sampai 1 tahun, 6 bulan terus beliau harus ngambil S2 lagi ke India waktu itu. Waktu itu ngambil S2 bukan ngambil S2, pemulazaman ke Madinah waktu itu. Saya sempat ditawari untuk dikuliahkan ke Timur Tengah. Ketika itu, waktu itu saya kurang tertarik. Saya kurang tertarik untuk sekolah lagi. Akhirnya saya mending pulang ke Jawa, ke Lampung, ya, ke Sumatera. Ternyata kesal juga dia dulu ditawarin untuk sana. Sekarang mau kuliahnya sudah umur ya Pak ya. Sudah umur. Jadi di sini disebutkan wa ayyal aqasahfahu wa asabahu, ya, membersihkan sofahnya. Sofah itu bisa tempiring, bisa nampan, itu sebutannya adalah sofah. Ya, bisa piring, bisa nampan, pokoknya tempat makan. Kemudian wa asabi'ahu, dan menjilat-jilat tangannya qabla mashiha bil mindir, sebelum engkau mengelap tanganmu dengan tisu, atau yaghsila bil ma, atau sebelum kamu mencuci kedua tanganmu dengan air. Wah, ini kadang kata akan dilupakan Pak. Muangan itu nyuruh ngapunten kelecek tangan itu langsung wisuh, di piringnya itu masih banyak nasi yang tersisa, masih banyak makanan yang tersisa. Nabi sudah memperingatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman, kalau salah satu di antara kalian itu makan makanan, fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Kalau salah satu di antara kalian itu makan, fala yamsah asabi'ahu, jangan mencuci, jangan membersihkan jari jemarinya, hatta yal'aqaha, sebelum dia apa? Menjilat, membersihkan jari jemarinya dengan jilatan. Ya, dengan jilatan. Seperti itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maaf Pak, mungkin biasanya sing engkang ngeten iki kathah yang desa. Seneng kula niku nak makan desa niku seneng. Wah, semangat nggih. Tangan itu luar biasa itu. Itu berkahnya itu nanti malah bisa hadir dari yang semacam itu. Berkah itu bukan kita itu mengharapkan keberkahan dari Allah, itu bukan dari mewahnya makanan, bukan dari bagusnya makanan, tapi keberkahan itu akan Allah berikan kepada orang mana yang lebih mengikuti Nabi. Mana yang lebih mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu hadis disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai sahabat, ya, walikauli Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amara bilakil asabi' was-sahfah. Nabi itu sudah memerintahkan untuk membersihkan piring bekas makan dan menjilat-jilat jari jemari. Waqala, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kata Nabi, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Masya Allah, subhanallah. Ini wahyu dari Nabi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innakum la tadruna fi ayyi
ta'amikumul barakah. Sesungguhnya kalian itu tidak tahu, kalian itu tidak mengetahui fi ayyi ta'amikumul barakah, dari mana keberkahan makanan itu, dari makanan yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Loh, siapa tahu keberkahan itu ternyata makanan yang kita sia-siakan. Kita makan banyak menyisakan makanan, ternyata berkahnya itu yang terbuang. Wis mangane ora bismillah ngono-ngono, maame boten maca bismillah, wis ku mangane saenakne sendiri masyaallah. Kita kalau ngelingi saudara-saudara kita itu, saudara-saudara kita kalau saya itu dulu waktu saya masih pegang Instagram, itu saya mengikuti Instagramnya Muhammad Gaza. Itu seorang wartawan di salah satu media yang hidup lama di Palestina. Cerita setiap ada momen-momen di Palestina itu diabadikan, diupload di Instagramnya, sebarkan di Indonesia. Bahkan sampai fitnah kejinya orang-orang yang tidak orang-orang yang sering membuat fitnah kepada Islam itu ngomongin nanti Gaza itu nggak terjadi apa-apa, di Palestina itu nggak terjadi, itu beliau bantah. Di Gaza itu Pak, di jalur Gaza itu kata beliau, ya, Muhammad Gaza bisa itu nanti yang punya ada Instagram atau YouTube dibuka oleh beliau lama hidup di sana, atau Bang Onim lah yang sudah warga negara Indonesia kemudian di Gaza lama nikah dengan orang Palestina. Itu kan kalau Arab itu biasanya makanannya itu kan roti dicelupi sayur ya Pak ya, sayur daging, sayur roti itu ya. Saya pernah dulu ada chef itu bawa kayak mobil enak tentang memang Pak Kulit Kopi sayur kambing celupi roti gede masuk dulu pangan bareng. Betak kambing itu orang siji, orang dagingan itu rusak. Ya ingkung kambing gitu ya. Waktu makan itu orang Arab itu seperti makannya roti. Itu Masya Allah Pak. Di sana itu beliau pernah hadir di salah satu rumah Quran, tempat penghafalan Quran anak-anak 5 tahun. Anak-anak 5 tahun, anak-anak 6 tahun itu sudah aktivitasnya menghafal Al-Quran dan lain sebagainya, ya, dan sebagainya menghafal Al-Quran. Itu Masya Allah, kata sang murabinya, kata sang mu'alimnya, kata sang guru tahfidnya itu sangat diingatkan betul tentang urusan makan, jangan sampai menyisakan makanan. Anak itu makan, habis makan menghafal itu diperhatikan betul mana yang jatuh, itu suruh ngambil. Karena apa? Gak tahu nanti keberkahan yang akan Allah berikan kita untuk menghafal mudah menghafal Al-Quran, untuk kita bisa kokoh di atas Islam. Nampak boleh Gaza yang diserang terus oleh Israel ini Pak. Kata beliau guru tahfidnya itu, jangan main-main dengan satu butir makanan ini. Jangan-jangan yang keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan lewat makanan ini, Allah cabut keberkahan negeri Palestina gara-gara engkau menyia-nyiakan makanan. Mengapa lagi ini nyuwun ngapunten, negeri kita itu Masya Allah, batu dan kayu jadi tanaman. Itu lagu nih sinten iki Kus-kus nggih. Oh betul itu, kayu dan batu jadi tanaman. Rotah liwah loh jinawi. Saya lupa ya. Gemah liwah loh jinawi. Itu tenan Pak negara kita Pak, betul. Tapi mengapa hari ini negeri kita itu Masya Allah kok kayak seolah-olah keberkahan itu kurang? Ibadah kaya kok ora ajil, atau ibadah kok kaya sansaya susah, seperti itu ya. Padahal kita terus macam-macam itu bisa jadi mengakibatkan karena kita itu menyia-nyiakan makanan. Itu di Palestina semacam itu Pak. Jadi anak-anak itu nyuruh sebelum diajari dengan adab yang lebih besar, mereka dibimbing untuk mengetahui adab-adab yang sederhana, yang
oleh yang kita katakan. Urusan makan saja. Makanya coba dicek kembali dalam kehidupan kita, Pak. Kalau kita itu kalau kita itu hari ini itu kok sulit beribadah, kalau hari ini kita itu banyak masalah, bisa jadi Allah cabut keberkahan dari sisi makanan yang kita makan itu. Kita mencarinya halal, ya, mencarinya kita halal, mengolahnya kita halal, kita konsumsi dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Tapi bisa jadi juga Allah cabut satu keberkahan dari urusan makan. Padahal makan itu yang menjadi kekuatan kita untuk ibadah. Usah ini kita mboten makan itu nggih. Males aja ngomong. Nah itu kalau misalkan kita nggak memandang keberkahan dari situ, Masya Allah. Ya, Masya Allah ini Pak. Bahkan sampai yang kudune makan itu sebelumnya itu kan, yang kudune makan itu bareng, tapi kita itu makan sendiri-sendiri, itu pun akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Masya Allah. Itu bahkan kata Nabi kan, ada seorang sahabat, sudah saya ceritakan hadis yang benarnya, berkata ya Rabbi, kita itu makan kok rasanya semangat oke, kok kayaknya orang waret. Lalu Nabi mengatakan, ijtami'u ala ta'amikum. Makan itu bareng-bareng, ojo dewe, bapak mana neng ruang tamu, anak neng ngarep TV, ibu neng pawon. Aku tuh kalau bareng anak-anak, ayo waktu pagi pagi itu ojo digagas HP ini, ojo pokoknya saya pagi itu untuk anak dan istri. Kalau misalkan pun gak ada cucu ya kalau putu kalau ngomong jadi makan bareng, itu mendatangkan keberkahan, Pak. Masya Allah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah. Kalian nggak tahu dari makanan yang mana Allah itu berikan keberkahan, itu nggak tahu, Pak. Tapi coba lah saat ini nyuruh nanti pas hajatan, wah. Saya pernah hajatan terus terang kata sedih, Pak. Betul. Saya itu kata sedih karena kadang ya makan budi ini betake. Yang aku tuh berarti itu tiang-tiang model macam itu. Dan kita jangan. Itu makanan bermak dicuil sedikit. Itu kalau ditaruh sama sing pinten sing suka mendeti kaden nggih. Kali kaden itu jadi sampah. Oke napa mboten? Betul. Dipanen langsung leboknya kita karung. Jadi pada hajatan itu sisa makan itu sak karung loh, Pak. Allah Akbar, saya ini padahal sedih Pak sini. Kalau kita itu kira-kira ngomong ibu-ibu, bapak-bapak nih, kalau kira-kira kita itu kenyang, itu makanan itu mbok dikembalikan, mas, mriki napa? Kula pun tuh saya sudah kenyang. Niki man kasihkan ke tempat yang lain. Jangan cuma berpikir aku berpikir nyicip sisa, Pak. Itu yakin jadi sampah itu. Saksikan coba nanggoten kalau anak saya mengajar itu di hajatan tempat hajatan itu semacam itu. Allah Akbar. Masya Allah. Ada cerita ketika di Suriah, Pak. Di Suriah itu ada seorang ustadz, ya, dia itu dari salah satu organisasi kemanusiaan yang ada di Jawa Barat. Ya, beliau, saya lupa nama ustadznya itu ya. Dia masih aktif di media sosial, selalu mengirim bantuan ke pengungsi Suriah di perbatasan Suriah dengan Turki. Ya, di perbatasan saya ngikuti dulu Instagramnya saya ngikuti, tapi karena sekitar sudah 4 bulan ini saya nggak pernah aktif di Instagram, Facebook ini sebenarnya ada fitnah ini. Jadi beliau ini, ya, Masya Allah, beliau ini aktif di sana. Itu beliau pernah datang ke tempat pengungsian, campnya namanya Camp Aisyah radhiyallahu anha. Camp pengungsian di antara perbatasan Suriah dengan Turki. Nama campnya Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa kok campnya dikasih nama-nama istrinya Nabi? Itu kata beliau untuk menyelisih orang Syiah. Orang Syiah itu kan sebel kalau istri
Nabi, bahkan Aisyah itu divonis masuk neraka. Saya pernah ngisi pengajian Pak, ya, di Blupuk. Saya jelaskan tentang masalah Syiah. Ada yang protes. Protesnya apa? Enggak benar orang Muslim. Oke, minggu depan saya bawakan kitabnya orang Syiah. Saya bawakan, tapi saya memang tidak punya kitab aslinya, tapi saya punyanya PDF. Saya sebutkan ini cetakannya Qom di Iran. Biar tak bacakan, tak pakai slide gitu. Ini cetakan Iran, cetakan kesekian, nomor sekian, saya sebutkan semua di halaman sekian, tak garisi pakai itu, menyebutkan ya Bihayatul Anwar nama kitabnya. Itu kitabnya orang Syiah. Itu menyebutkan Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, naudzubillah min dzalik, kata beliau di neraka. Aisyah radhiyallahu anha bahkan mengatakan kemaluannya Nabi itu di surga, tapi kemaluannya masuk neraka. Alasannya apa? Karena menyetubuhi, naudzubillah ya, menyetubuhi wanita musyrik. Siapa yang dimaksud wanita musyrik? Yo Hafsah, yo Ummu Salamah, yo Aisyah. Saya sebutkan dia tempat ini. Nak jenengan bisa baca Arab, jenengan paham, tak bacakan sama saya. Saya terjemah. Aku nggak keterlaluan semacamnya itu. Itu di kitab-kitabnya orang Syiah sendiri. Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka kem-kem di sana, ya itu beliau ini kem-kem di sana itu disebut, dikasih nama-nama istri-istrinya Nabi. Ya, kalau orang Syiah nggak mau. Jadi begitu kalau ada kemnya namanya apa? Oh, kemnya namanya Aisyah radhiyallahu anha. Oh, dari sana kemnya kaum muslimin. Itu dia datang, Pak. Dua yang menjadi tangisan anak-anak ketika itu. Masya Allah, dia datang di situ, kemudian bawa roti, dibagi-bagikan. Masya Allah, senengnya itu Pak. Roti, biskuit. Kurang ternyata, karena bawa satu tas itu roti, satu tasnya lagi berisi Al-Quran. Itu sampai jatuh itu ya, orang Syam itu Pak, kata beliau, orang Syam itu perempuan Syam itu menjaga pandangannya itu luar biasa. Jadi ketika ketemu orang-orang Indonesia perempuan itu langsung menghindar, menundukkan terus menghindar, tidak mau bertemu dengan di jalan. Itu kata beliau, dia pernah ke sana, bahkan sering ke sana untuk menyampaikan bantuan kita dari kaum muslimin. Lalu anak-anak ini itu 3 orang itu nggak kebagian Al-Quran, Pak. Nangis. Dia Abu Zubair, namanya Abu Zubair. Ustaznya itu namanya Abu Zubair. Ya kami Abu Zubair, besok tolong bawakan Al-Quran lagi. Hari ini kami nggak kebagian Al-Quran. Kami nggak masalah, nggak kebagian makanan nggak masalah. Tapi kami nggak kebagian Al-Quran. Lalu dengan apa kami akan menghafal? Kami di sini sangat menjaga makanan, sedikit pun itu insya Allah akan kami makan dengan baik, dan kami akan jaga makanan itu agar keberkahan itu hadir kepada kami. Dari makanan, mereka membicarakan tentang makanan, Pak. Dan itu ternyata apakah semacam ini saja ketika sedang di kamp pengungsian atau sebelum di kamp pengungsian? Tidak, kami sudah diajari oleh guru-guru kami ketika kami itu di TPA, di madrasah itu diajari untuk apa? Untuk menjaga makanan. Besoknya dibawakan makanan yang lebih baik. Maka hari ini jangan dimuliakan oleh Allah. Kita yang diberi keamanan oleh Allah, kita yang hari ini diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo jaga makanan. Jangan biarkan keberkahan itu pergi dari kehidupan kita. Harta biarlah pergi dari kehidupan kita. Tapi keberkahan jangan sampai itu pergi dari diri kita dan kehidupan. Dengan apa kita akan menggapai ibadah kepada Allah? Dengan apa kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan baik kalau bukan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ayo kita mulai dari hal yang terkecil, dari mulai makan, minum dan lain sebagainya. Dan yang terkecil. Jangan sampai kita sibuk beribadah dengan ibadah yang berat, tapi ternyata penyonggo ibadah kita yang berat itu yaitu ibadah-ibadah yang sederhana itu kita lupakan. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu ibadahnya nggak
nggak sehebat Umar. Nggak sehebat Umar, kalah. Imam Suyuti menceritakan tentang peribadahannya. Umar bin Khattab itu kalau malam itu pasti tani, pasti tahajud, bacaannya agak kuat. Abu Bakar itu kadang sholatnya kebanyakan beliau sholat malamnya itu sebelum tidur. Tapi mengapa kok yang lebih unggul itu Abu Bakar dibanding Umar? Kenapa? Karena Umar memperhatikan hal-hal yang banyak manusia tidak memperhatikan. Kita perhatian dengan sholat malam, kita perhatian dengan haji, kita perhatian dengan umroh, tapi ternyata kita nggak perhatian dengan urusan-urusan yang sepele. Abu Bakar itu sangat memperhatikan dalam urusan yang sepele, sampai berprasangka buruk kepada sesama muslim, beliau jaga hati dia. Kan kita kadang jaga hati ini panggil, kita bisa sholat malam tapi jaga hati angel. Ini yang membuat hidup kita itu berat untuk mendapatkan kebaikan ketika kita memilihkan urusan-urusan yang bersih. Masya Allah, itu Abu Bakar bisa disebut dalam kitab Tarikh Al-Khulafa, ceritakan tentang peribadahannya Umar, diceritakan tentang ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kalah dalam urusan zahiriyah itu Abu Bakar kalah dengan Umar, tapi kita sepakat bahwasanya manusia terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Rahasianya seperti itu kata Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Urusan-urusan tentang sepele itu diperhatikan betul. Wudu ketika mau tidur, berzikir ketika mau tidur, mengusap setelah membaca doa-doa mengusap, itu seperti urusan-urusan yang sepele. Tapi ternyata keberkahan Allah itu hadir dari jalan itu. Kemudian yang selanjutnya ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, idza saqata minhu syai'un mimma ya'kulu azala anhu al-adab wa aqalahu liqauli alaihi salatu wassalam idza saqata luqmatu ahadikum falyakhudha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya, idza saqata minhu syai'un, kalau ada sesuatu yang jatuh dari makananmu itu, ya, dari makananmu itu, wa ya'kulu azala anhu al-adab, maka ambil dan makan saja. Ya, kalau ini kotorannya bersihkan dulu kotorannya. Wa talahu, ya, dikaulihi Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, idza saqatat luqmata ahadikum falyakhudha. Kalau satu luqmah, satu cuilan makananmu itu saqatat, jatuh kata Nabi, falyakhudha, ambil kata Nabi. Dulu zaman saya kecil itu saya ingat iklan salah satu minyak goreng. Saya nggak nyebutkan mereknya, itu di shooting itu dari iklan minyak goreng. Itu ada salah satu iklan minyak goreng, Pak. Zaman saya kecil itu saya lihat minyak goreng. Sampai sekarang dia masih eksis minyak goreng ini. Itu iklannya ibu-ibu goreng udang, kalau nggak salah goreng udang, pas diangkat udangnya mau disuguhkan jatuh satu, terus ibu ini ambil belum 5 menit dimakan. Kalau nggak salah seperti itu, belum 5 menit dimakan. Itu padahal yang iklan itu orang yang mau ngambil jilbab dulu, tapi dia tahu karena itu belum kotor, itu belum apa, diambil dia makan. Nah ini Nabi kita itu sudah memerintahkan sejak 14 abad yang lalu, kalau jatuh layak diambil, ada kotor sedikit, bersihkan. Lo bisa jadi ternyata yang berkah itu yang jatuh itu kita nggak tahu itu. Hari ini masya Allah banyak makanan itu terbuang. Kamu nambah yang makan PT dari berkah ya wis benar pokok PT orang sedih. Nah kalau jadi sampah, bukan dimakan orang rokok, malah dimakan tikus untuk berkah, ganggu malahan Pak. Jadi ya maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main dengan urusan ini. Dengan urusan yang sepele ini bisa jadi itu akan menghilangkan keberkahan hidup kita. Ya, bisa jadi itu bisa menghilangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
sesuatu hal yang harusnya selalu ada dalam setiap aktivitas makan kita, karena makan itu sekali lagi Bapak Ibu, makan itu kan menjadi aktivitas paling kathah gitu. Ini sambil ngaji sambil makan satu. Monggo saya yakin ini pulang yang ngasih tuku martabak gitu kan. Nah, atau mungkin ditukake sate kali bojone kali anaknya, atau sambil nonton TV sambil ngambil snack kan ya. Jadi itu langsung, atau mau pegang teh hangat sebelum tidur atau apa. Ada aktivitas, masih ada aktivitas makan minum ya lagi. Ada. Belum pagi nanti sing sahur ya snack Kemis ya sahur makan. Sing ora sahur ya pagi makan teh hangat, roti mungkin, atau mungkin sing biasanya sarapan itu minum atau apa, nanti sarapannya jam 9. Jam 1 wis makan teh. Kok snack lagi sore pada asar yang snack teko, atau mungkin ada ulem ya, ada ulem tonjok, makan lagi. Tonggolnya ternyata panen pelem, diteri pelem, mangan meneh gitu ya. Oh, dulure itu sepatu itu mangan meneh, Masya Allah niku. Makan itu menjadi aktivitas paling sering dalam kehidupan kita. Maka kalau kita tidak menjalankan sebagaimana apa yang Nabi ajarkan, eman-eman sia-sia. Ya. Kalau dalam hadis yang lain masih dari Jabir ya, an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakudha." Ya, kalau salah satu lukmah ya, potongan lah saya terjemahkan sebagai potongan kalian, potongan makan kalian itu jatuh, falyakudha, ambil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil kembali ya. Falyumit maka nabiha min ada, maka kalau kotor ya kotor itu diresiki jadi Nabi. Nah kotorannya diresiki, kotoran isi iso diresiki ya, isisnya diresiki. Falyakulha, dan makan. Nak wis diresiki makan saja, sudah bersih itu dimakan. Wala yadha li syaitan, jangan kamu sisakan untuk setan yang melemu, tapi bodoh kita jadi mudah. Saya beberapa waktu yang lalu ada video berita ya, ada video berita itu tentang jin. Jinnya itu gondol uang Pak. Ini ceritanya kisah nyata. Tapi kalau memang benar ada nggak sih setan itu gondol uang? Ada. Imam Ibnu Qayyim cerita di dalam kitab ya Al-Jawab bil Kafi, itu menceritakan dulu sahabat pun ada yang pernah digondol jin. Ada yang pernah digondol jin. Soalnya pernah gondol itu ternyata memang beneran. Jadi ada kejadian tadi mana masih di Pulau Jawa, itu digondol sama jin Pak. Boro-boro aku sudah orang cocok bismillah masuk kamar mandi. Oh, ini sepele ya, kata-kata kita bahas tentang adab masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi, orang Allahumma ini aku berikan minal khubuthi wal khaba'ith. Itu Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala ketika mensarah salah satu doa itu. Ini saya bahas kitab ini di kajian ibu-ibu di Masjid Al-Taqwa setiap Senin siang. Senin siang itu saya Ahad 2, saya Senin 2 sama Senin 4 ibu-ibu di Masjid Al-Taqwa SMK Muhammadiyah ini. Itu saya kaget ketika membaca syarahnya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, di dalam kitab Umdatul Ahkam ya, di dalam kitab Umdatul Ahkam itu diceritakan bahwasanya kita minta perlindungan dari setan itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Biasanya kalau kita menerjemahkan, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu mengapa kita membaca doa itu? Salah satunya agar kita itu, aurat kita itu terjaga, tidak dilihat oleh setan. Yang laki-laki kalau membaca doa itu, maka ada hijab antara kita dengan setan itu oleh Allah, dikasih satu, dikasih hijab biar setan perempuan dan setan laki-laki itu tidak bisa melihat aurat kita. Karena kita membaca doa itu. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Jadi kalau kita masuk kamar mandi, mboten maca doa itu, Pak, itu setan itu leluasa
bawa untuk dinikmati telanjangnya itu. Itu anak ini yang digodol setan itu adus godol kali wayahe maghrib. Maghrib itu wayahe setan itu kencang, boleh manusia. Digondol betul. Ada katanya cerita dia ada yang ngepek dari belakang, blek itu dia lihat dia nggak kenal orangnya tiba-tiba lemes dan dia nggak sadar sampai beberapa hari itu nggak sadar. Itu bisa jadi itu jin setan itu Pak, itu ya seperti kita punya hawa nafsu, punya hawa nafsu. Maka ayo jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari segi makan saja pun kita harus banyak berusaha untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita kan kalau dalam hadis itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yarfa'u bihadal kitab aqwaman. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum berdasarkan Al-Quran. Ya, wa yad'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merendahkan orang itu dikarenakan Al-Quran. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud di sini salah satunya bukan hanya orang yang menyepelekan Al-Quran. Yang akan direndahkan oleh Allah bukan hanya orang yang menyepelekan Al-Quran, tapi yang akan Allah rendahkan itu adalah orang juga yang menyepelekan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena Al-Quran menjelaskan tentang sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katanya. Kalau kalian itu mencintai Muhammad, maka ikutilah. Kalau kalian itu mencintai aku, maka ikutilah Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian itu mencintai Allah, ikutilah Muhammad. Nah, kita mengikuti Nabi Muhammad dengan apa? Dengan menjalankan sunnah. Dan sunnah Nabi itu banyak. Kita mulai dari yang mulai makan. Masya Allah, indah sekali Pak sunnah ini. Bisa menuntun kita kepada jalan yang baik, ya. Juga bisa memberikan. Bahkan kalau kita terlesi dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan ihdinas siratal mustaqim, ya, ini dalam tafsir Asy-Sa'di itu disebutkan salah satunya biar kita mendapatkan ihdinas petunjuk dalam jalan yang lurus adalah kita mengikuti sunnah. Ini kajian tafsir, biasanya di kami Jamri Ustaz Fauzan itu berarti tafsir Asy-Sa'di rahimahullah. Demikian cara dimuliakan oleh Allah. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mengapunten saya nih rajin wangsul ada sambil langsung sisa nanti di bawah itu. Semoga Allah anugerahkan kepada kita cinta kepada sunnah. Semoga Allah anugerahkan kepada kita bisa mengikuti sedikit demi sedikit apa yang terjadi. Aku lupa lihat ada suatu orang walaupun saya itu muslim yang kita Wahid, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.